Renungan Harian Katolik Minggu 13 Oktober 2024. Hidup kekal. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Markus bab 10 ayat 17. Jalan ke surga melewati jurang yang dalam, tetapi jalan ke neraka mulus tak berbatu. Doa ini menggambarkan bahwa betapa sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga dan begitu mudahnya masuk ke dalam api neraka. Gambaran tentang sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah diungkapkan Yesus setelah perjumpaannya dengan pemuda kaya dalam Injil hari ini. Pemuda itu berpikir kalau hukum Taurat yang telah ditaatinya merupakan jaminan utama untuk masuk surga. Ternyata Yesus meminta lebih dari itu, yakni dia harus menjual segala harta miliknya, bersikap murah hati, mau berbagi lalu mengikuti Yesus. Segudang kebaikan dan keutamaan hidup rohani sudah dilakukan oleh seseorang yang datang kepada Yesus. Namun, semua itu tidak membuatnya yakin, sehingga ia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang ini melihat bahwa hidup kekal adalah sebuah pencapaian, sebuah prestasi rohani, bukan anugerah. Karena itu, mengherankan jika Yesus mengajarkan nilai utama hidup kekal adalah iman, penyerahan total kepada Allah. Hidup kekal adalah anugerah. Hal itu hanya mungkin Allah memberikannya kepada kita, bukan karena prestasi manusia, kendati tidak berarti mengabaikan upaya-upaya konkret kita untuk mencapainya. Hidup adalah sebuah pilihan. Pilihan di masa lampau menentukan hidup di masa kini. Sementara pilihan hidup di masa kini menentukan hidup di masa depan. Karena ada banyak pilihan, orang harus memilih yang utama dalam hidupnya. Bagi penulis kebijaksanaan, yang utama adalah kebijaksanaan. Sementara bagi anak muda dalam Injil, yang utama adalah kehidupan kekal. Injil menyebutkan caranya, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Markus bab 10 ayat 21. Si anak muda menginginkan kehidupan kekal, sementara Yesus menunjukkan syarat-syaratnya. Anak muda tadi diminta menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Yesus menuntut ada pengorbanan. Demikianlah setiap pilihan membutuhkan kerelaan hati dan pengorbanan ikhlas. Yesus menginginkan supaya kita lepas bebas terhadap harta itu. Karena bukan itu yang utama di dalam hidup kita, bukan itu yang memberi kebahagiaan, bukan itu yang memberikan keselamatan. Berbuat kasih dan tinggal dekat dengan Tuhan itu yang memberikan kehidupan kekal. Kekayaan yang kita miliki di dunia ini bukanlah sesuatu yang jahat atau salah. Apalagi kalau diperoleh
melalui kerja keras kita. Kesalahan baru terjadi ketika kekayaan itu menghalangi kita masuk menikmati persatuan dengan Yesus Kristus dan kasih persaudaraan dengan sesama. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Egoisme perlu diganti dengan sikap lepas bebas untuk berbagi. Pada akhir cerita ini, baru ketahuan kalau orang tersebut adalah orang kaya. Ia menjadi kecewa dengan jawaban Yesus sebab harta miliknya banyak. Ketika masih ada keterlekatan, siapapun akan sulit menjadi pengikut Yesus. Sebab tidak mungkin seorang mengabdi kepada dua tuan. Yesus hendaklah yang pertama dan utama. Segala yang lain berjalan mengikuti Dia, pikiran, hati, dan prinsip hidupnya. Tuhan, semoga kami dapat memilih yang utama untuk hidup kami dan siap sedia berkurban untuk memperolehnya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.